Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial, Bapak Haji Sunarto SEMSI. Dan perkenalkan, nama saya Dodi Ardiansyah. Saya dari program studi Manajemen Kelas Malam Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan pada video saya ini, saya akan mengulas sedikit materi mengenai ekonomi manajerial. Dan saya harap video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi semua yang menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Jadi, apa sih pengertian dari ekonomi manajerial itu? Sederhananya, ekonomi manajerial adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Secara garis besar, ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi atau perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, setelah kita memahami pengertian dari ekonomi manajerial, rasanya kurang lengkap kalau kita belum membahas ruang lingkup dari ekonomi manajerial itu sendiri. Ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori ekonomi, teknik pengambilan keputusan, ilmu keputusan, serta ilmu administrasi bisnis. Kita bahas sedikit mengenai ruang lingkupnya. Yang pertama, teori ekonomi. Peran teori ekonomi di lingkup ekonomi manajerial terbilang vital. Pasalnya, teori ekonomi tersebut akan menjadi salah satu dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan bagian dari teori ekonomi yang berfokus pada perilaku ekonomi itu sendiri, seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku dari individunya. Lain halnya dengan ekonomi makro yang cakupannya jauh lebih luas, yaitu berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan ketersediaan lapangan kerja. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Ketika membahas ekonomi manajerial, tentu pembahasan tersebut tidak lepas dari proses pengambilan keputusan. Untuk itu, ekonomi manajerial juga memerlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya ketersediaan sumber daya seperti machine, material, money, metode, dan sebagainya. Tak hanya tepat, keputusan yang diambil juga harus optimal. Sehingga terkadang pelaku pengambil keputusan kerap mengkombinasikan antara ilmu ekonomi dan prinsip ilmu ekonomi lainnya. Yang ketiga, ilmu keputusan. Mungkin sebagian dari kita masih cukup asing dengan ilmu ekonometrika. Ekonometrika merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu-ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Yang keempat, ilmu administrasi bisnis. Selain ilmu keputusan, kajian ilmu lain seperti administrasi bisnis juga tidak kalah pentingnya. Dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi, peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan, sumber daya manusia, dan material maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dan ekonomi manajerial tersebut. Kita akan membahas fungsi dan tujuan dari ekonomi manajerial. Selain membantu proses pengambilan keputusan, ekonomi manajerial memiliki fungsi-fungsi lainnya, seperti sebagai alat untuk melakukan evaluasi. Terus yang kedua, membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan industri. Terus, lantas apa tujuan dari ekonomi manajerial? Seperti penjelasan sebelumnya, tujuan ekonomi manajerial pada dasarnya
untuk membantu proses pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan. Jika mengacu pada organisasi profit atau perusahaan, tentu tujuan dari terbentuknya organisasi atau perusahaan tersebut tidak lain adalah mendulang keuntungan atau laba. Maka secara garis besar, tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang menyaksikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.